warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kita akan belajar tentang MTBS dan MTBM. Oke, di sini ada buku ya, buku bagan tentang MTBS. Di dalam buku MTBS ini ada dua sebetulnya, bukan hanya MTBS saja, bukan hanya manajemen terpadu balita sakit, tapi juga ada MTBM. Jadi dalam buku bagan ini ada MTBS, manajemen terpadu balita sakit, dan juga ada MTBM, manajemen terpadu balita muda. Oke, selanjutnya MTBS itu singkatan dari manajemen terpadu balita sakit. Nah, apa itu MTBS? MTBS adalah suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0 sampai 59 bulan atau balita secara menyeluruh. Jadi MTBS itu fokus kepada kesehatan anak usia 0 sampai 59 bulan atau balita. Nah, konsep MTBS ini pertama kali dikenalkan oleh WHO. Untuk apa? Yaitu untuk bentuk strategi untuk pelayanan kesehatan, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan bayi dan anak balita di negara-negara berkembang. Ya, jadi itu konsep dari MTBS. Oke, di dalam panduan MTBS ini yang disusun oleh Kemenkes terdiri dari apa? Penilaian. Jadi dinilai dulu nih si balitanya sakit apa gitu ya. Setelah dinilai, ditanyakan, diperiksa, baru diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam kategori yang mana dia, apakah dia harus dirujuk segera atau bisa ditangani dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya setelah diklasifikasi dan itu tindakan pengobatannya. Pengobatannya gimana? Apakah harus dirujuk atau bisa dilakukan oleh ibu sendiri di rumah atau mungkin dikasih obat. Nah, ya, jadi itu panduannya itu ya. Selanjutnya yang kedua, panduan ini disusun untuk apa? Panduan pengobatan untuk ibu terhadap penyakit yang bisa diatasi di rumah. Jadi kalau penyakit-penyakit yang masih bisa diatasi di rumah ya, seperti mungkin batuk pilek atau dia memberikan obat secara topikal ya, secara kulit gitu, tetes mata atau tetes telinga. Nah, itu kan bisa diinikan oleh ibunya di rumah, jadi tidak mesti sama langsung dirujuk dan sebagainya. Selanjutnya adalah apa? Untuk konseling ibu, yang memberikan konseling kepada ibu kapan ibu harus datang lagi ke puskesmas gitu ya. Selanjutnya adalah pelayanan tindak lanjut. Nah, ini kalau sudah ditangani, selanjutnya masih juga tetap tidak ada perubahan, maka ada pelayanan tindak lanjut. Jadi ini adalah panduan MTBS. Jadi keempat panduan MTBS ini ya, jadi untuk screening lah kira-kira sebagai panduan buat kita sebagai tenaga kesehatan khususnya. Selanjutnya, strategi MTBS memiliki 3 komponen khas yang menguntungkan. Apa aja itu? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita sakit. Jadi dengan kita menggunakan panduan MTBS ini, itu bisa meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita, karena sudah ada di situ panduan-panduannya. Kalau memang bayinya kejang harus diapain, kalau bayinya diare terus-terusan itu harus diapain. Jadi mau tidak mau buku panduan ini melatih keterampilan petugas selain dokter tentunya ya. Selanjutnya yang kedua adalah komponen kedua, memperbaiki sistem kesehatan, utamanya di tingkat kabupaten atau kota. Kenapa begitu? Karena kalau semuanya langsung kita rujuk gitu ya, semuanya langsung kita tangani dalam artian dirawat dan sebagainya, maka sistem kesehatannya tidak akan cukup untuk menampung semua itu gitu. Jadi kalau dengan ada MTBS, kita sudah ada aturan-aturannya. Oh, kalau tanda-tandanya seperti ini masuk ke penanganan yang harus dirujuk segera.
kalau ini bisa diobati gitu, kalau ini harus ini sama keluarga di rumah gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Yang ketiga adalah memperbaiki praktik keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan kasus balita. Jadi di sini MTBS juga MTBS berbasis masyarakat, jadi meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Jadi keluarga dan masyarakat itu diberdayakan untuk kesehatannya sendiri gitu. Jadi dia bisa menolong dirinya sendiri dengan dengan bahan baku yang ada di sekitar situ yang memang sudah teruji. Contoh kalau memang batuk gitu, bisa dikasih madu dengan jeruk, kalau enggak kecap gitu. Jadi bisa untuk berbasis masyarakat. Selanjutnya di dalam MTBS ini ada, kita bisa nyebutnya algoritma MTBS ya. Ada warna-warnanya, ada warna merah, kuning, dan hijau. Seperti lampu merah ya, merah, kuning, hijau. Nah kalau dia memang merah tentunya bahaya banget, harus segera dirujuk. Kalau kuning bisa diobati, kalau hijau tentunya bisa dikasih konseling kepada si ibunya ya. Jadi warnanya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau seandainya kita ngasih warna merah, oh ya udah ini mah diobatin aja, kita nggak bisa ya. Jadi merah, kuning, hijau itu ada aturannya ya. Selanjutnya tata laksana balita dengan MTBS itu gimana sih? Nakes, petugas kesehatan itu menggunakan algoritma MTBS. Nanti di pertemuan selanjutnya ada ininya, ada algoritma dikasih nanti ya. Itu dengan cara apa? Yang pertama adalah kita menanyakan kepada orang tua atau wali apa saja keluhan-keluhan atau masalah anak ya. Kita tanyakan pada saat pertama kali si ibu atau orang tuanya datang ke puskesmas, kita tanyakan, ibu keluhannya apa? Apakah bayi ibu atau balita ibu masih bisa menyusu, ataukah memuntahkan semua makanannya? Nah itu kita tanyakan. Setelah menanyakan kepada orang tua ya, menanyakan keluhan-keluhannya, nah kemudian kita memeriksa dengan cara apa? Kita lihat nih pakai mata dan kita dengar gitu ya, atau kita lihat dan kita raba. Kenapa begitu? Karena khawatir apa ya namanya, persepsi orang beda kan. Bu ini bayinya sudah lama nih Bu, beberapa hari sudah muntah-muntah aja, nggak keluar makanan gitu. Pada saat bayinya udah lemes banget, pada saat kita lihat ternyata kita periksa gitu ya, ternyata oh bayinya tidak kenapa-napa gitu. Nah itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka kita harus memeriksa kembali. Kita lihat pakai mata, oh kita lihat napasnya seperti apa, apakah ada tarikan dinding dada gitu ya si ininya. Nah kita dengar ada itu nggak sih, ada stridor nggak sih si ininya, si napasnya itu bisa kita lihat dan kita raba. Oh diraba, kita cubit kalau dia dehidrasi gitu ya. Oh ternyata turgornya untuk kembali lagi ke semula itu susah banget. Oh berarti memang dia masuk ke diare berat ya. Jadi kita harus pertama menanyakan kepada keluarga. Setelah ditanyakan kepada keluarga keluhannya apa saja, kita periksa dengan cara dilihat, didengar, dilihat atau diraba sama kita. Nah setelah itu maka kita klasifikasikan semua gejala tadi ya berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan. Hasil anamnesa atau menanyakan kepada orang tua tadi dan hasil pemeriksaan kita klasifikasikan ini masuk ke mana nih. Apakah dia masuk ke yang merah, yang gawat darurat harus segera dirujuk, atau ke yang kuning ya, warning, atau ke yang hijau. Nah itu setelah kita bisa mengklasifikasikan, tentukan jenis tindakan atau pengobatannya. Karena di dalam panduan MTBS ini sudah dikasih tahu kalau udah ada klasifikasinya, jenis tindakan atau pengobatannya apa gitu. Jadi kita nggak usah menduga-duga kira-kira apa ya yang harus kita kasih, nggak usah. Sudah ada di buku panduan itu, kita tinggal mengikuti buku panduan itu saja ya. Jadi apakah dikasih obat atau dirujuk
atau mungkin dicek juga imunisasinya gimana Bu, status gizinya gimana Bu, jangan-jangan pemberian makanannya kurang atau si ibunya gizinya kurang gitu. Jadi tidak langsung dirujuk atau tidak langsung dikasih obat. Jadi ditentukan jenis pengobatannya sesuai dengan buku panduan MTBS tersebut. Oke ya. Oke, selanjutnya kita tata laksana balita dengan MTBS. Ini mulai masuk ke bagaimana sih caranya kita mengkaji gitu, atau kita mengkaji si pasien ini, itu bayi ini atau balita ini berat atau tidak. Pertama adalah yang harus kita lakukan pengkajian awal. Pengkajian awal adalah periksa tanda bahaya umum. Ya, tanda bahaya umum itu ada secara subjektif dan objektif. Secara subjektif itu tentunya didapatkan dari siapa? Dari orang tuanya. Caranya gimana? Ditanyakan. Ya tadi ya, kita tanyakan, Bu, apakah anak ibu bisa minum atau menyusu? Yang pertama. Yang kedua, apakah anak memuntahkan semua makanan dan atau minuman? Jadi setiap makan dimuntahin. Yang ketiga, apakah anak pernah kejang selama sakit ini Bu? Nah itu subjektif dengan cara ditanyakan. Setelah itu, maka kita sebagai petugas kesehatan kita lihat dan kita dengar atau diperiksa secara objektif. Nah, apa di sini yang kita periksa? Apakah anak rewel atau gelisah, letargis atau tidak sadar? Tentu ini petugas kesehatan sudah bisa tahu ya. Anaknya rewel, oh ini rewel nih anaknya nih. Dia gelisah, itu dia tidak sadar, bisa dicolek, dapat rangsangan tapi kalau dicolek doang. Kalau nggak dicolek, kalau nggak dicubit gitu ya, dia tidak nangis dan lain-lain. Nah berarti sudah mulai kesadarannya menurun. Nah selanjutnya, apakah anak mengalami kejang saat ini? Bisa kita lihat mungkin pada saat itu kejang, atau kalau tidak kejang juga ya pada saat itu ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia kejang, tangannya begini-begini gitu, atau matanya mendelik ke atas, nah kita bisa lihat. Terus apakah terdengar stridor? Kita bisa menggunakan pakai stetoskop. Oh terdengar suaranya gitu ya, nafasnya. Terus apakah anak tampak biru atau sianosis, di agak kebiruan itu anaknya, kita bisa lihat mukanya dan lain-lainnya ya. Kebiruan nggak sih anaknya gitu. Selanjutnya, apakah ujung tangannya atau kakinya itu pucat atau dingin? Kita lihat itu. Nah itu adalah dilakukan oleh petugas kesehatan. Dengan lihat dan dengar itu disebut juga dengan objektif atau pemeriksaan. Nah apabila tanda bahaya umum itu secara subjektif dan secara objektif ada yang dijawab iya. Contohnya anak memuntahkan semua makanannya. Iya Bu, anak saya memuntahkan setiap makanan, dia nggak dikasih, setiap makanan selalu dimuntahkan, minuman juga selalu dimuntahkan. Iya, ada salah satu yang dia mengatakan iya. Nah maka itu masuk ke klasifikasi penyakit sangat berat. Di dalam MTBS itu penyakitnya sangat berat, berarti kalau ada tanda bahaya umum ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka harus segera dirujuk pasien ini. Jadi kita tidak usah bak-bibuk lagi, tidak usah nanyain ini lagi segala macam dan lain-lain. Langsung itu segera dirujuk. Jadi lembar MTBS-nya nanti yang akan kita pelajari selanjutnya itu nggak usah diisi sampai belakang karena dia langsung dirujuk. Ya. Oke, tadi ya. Jadi kalau menemukan salah satu tanda bahaya umum maka langsung segera dirujuk. Oke, tapi Bu bagaimana kalau pada saat tanda bahaya umum itu nggak ada tanda bahaya umum itu, maka harus gimana? Lanjutkan ke algoritma selanjutnya gitu. Ya, jadi kita tanyakan keluhan utama lainnya apa nih? Contoh, Bu ada batuk atau sukar bernapas nggak bayinya? Ada diare nggak Bu? Ada demam nggak Bu? Gitu, dan lain-lainnya ada di algoritma MTBS itu ya. Nah keluhan utamanya ini didapatkan. Oh contohnya dia diare. Nah
diarenya ini yang bagaimana, berapa hari, ya. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan algoritma. Kalau sudah ketemu keluhan utama lainnya itu ya, tadi contohnya diare, diklasifikasikannya diarenya diare apa sih, berapa kali, dan lain-lain. Nah setelah itu tindakan yang dilakukannya nanti apa, tentukan. Yang pertama bisa mengajari ibu cara pemberian obat oral, entah itu dengan LGG ya, larutan gula garam, atau oralit atau zinc. Terus selanjutnya mengajari ibu cara pengobatan infeksi lokal di rumah kalau penyakitnya yang lain ya, kulit atau dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, menjelaskan kepada ibu tentang aturan perawatan anak sakit di rumah. Kayak gimana sih aturan perawatan di rumah itu? Yang keempat, memberikan konseling kepada ibu. Kita kasih konseling kepada ibu, dulu harusnya kalau diare itu dikasih minumnya lebih banyak dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya, menasehati ibu kapan harus kembali ke puskesmas. Bu, kalau ini sudah 3 hari belum juga sembuh, maka ibu harus kembali lagi ke puskesmas. Oke, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah MTBM, manajemen terpadu balita muda. Ya, apa aja sih yang diinikan di MTBM? Nah, kemungkinan penyakit berat atau infeksi atau bakteri ya. Terus ada juga diare, bayi yang diare, bayi yang iterus kuning, biasanya kalau kurang ASI dan sebagainya, bayi pada saat setelah lahir itu suka kuning. Yang keempat adalah berat badan rendah atau masalah pemberian ASI, tidak mau nyusu dan sebagainya. Oke, selanjutnya masalah berat badan rendah atau masalah pemberian ASI. Biasanya kalau dari bayi muda itu kan ASInya nggak keluar lah, atau berat badannya tidak bertambah gitu ya. Selanjutnya memeriksa status imunisasi. Nah, diperiksa apakah bayinya sudah diimunisasi atau tidak, biasanya akan diperiksa. Dan memeriksa masalah lainnya. Ya, jadi itu adalah MTBM, manajemen terpadu balita muda ya, yang biasanya dibahas di buku panduan MTBS itu. Nanti untuk lembar selanjutnya kita akan berlatih bagaimana caranya untuk mengisi MTBS dan MTBM nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, hari ini cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.